ya. Recording in progress. Oke, sebelumnya saya mohon izin karena ini juga saya untuk record e-learning, teman sekalian record. Nah, nanti ketika ada pertanyaan Anda hold dulu sampai selesai. Sampai saya selesai menerangkan ya, gitu ya. Jadi itu. Sampai selesai dulu saya menerangkan, kemudian baru Anda kalau mau ada yang bertanya silakan. Ya. Oke, bismillah. Ini adalah pertemuan pertama rekayasa web. Ya, rekayasa web, pengantar rekayasa web. Jadi pertemuan pertama kita pengantar dulu. Ya. Nah, apa itu rekayasa? Rekayasa seperti yang diterangkan pada materi kuliah semester lalu, rekayasa perang lunak, maka rekayasa ini bisa kita asumsikan atau bisa kita artikan sebagai langkah-langkah dalam menyusun suatu program atau suatu sistem berbasis. Maka rekayasa ini bisa terdiri dari yang pertama adalah perancangan, ya, rancang, ya, rancang, atau kalau kita pakai misalkan model waterfall misalkan, nah, pertama adalah analisis kebutuhan, kemudian analisis, kemudian merancang, desain, kemudian coding atau implementasi, kemudian apalagi testing, kemudian maintenance dan operation, ya, mengoperasikan. Jadi rekayasa adalah ini, ya, bagaimana kita menganalisis, merancang, mendesain, mengimplementasikan, testing, menguji, dan memelihara atau dalam mengoperasikan. Nah, kemudian webnya apa? Webnya ya web, World Wide Web, WWW, dan sebagainya. Nah, rekayasa web berarti adalah suatu kegiatan menganalisis, merancang, mengimplementasikan, kemudian pengujian, maintenance dari sebuah aplikasi berbasis web. Kalau kemarin kan rekayasa perang lunak berarti menganalisis, merancang, mengimplementasikan, menguji, dan maintenance aplikasi perangkat lunak. Tapi kan perangkat lunak itu masih luas, ya. Ada yang perangkat lunak berbasis web, ada perangkat lunak berbasis Android, berbasis mobile, ya, kemudian berbasis multimedia, Java, dan sebagainya, dan apa lagi? Mungkin ada perangkat lunak lain, ya. Nah, kita rekayasa berarti khusus untuk aplikasi berbasis web. Nah, ini adalah pengantar rekayasa perangkat. Nah, tujuan dan materi perkuliahan. Jadi tujuannya pada pertemuan ini nanti kita mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang apa sih pengertian dari rekayasa web menurut pakar. Kemudian nanti beberapa aspek dari rekayasa web, kemudian jenis-jenis aplikasi web, dan sebagainya. Nah, kita lihat dari pendahuluan dulu. Menurut Simarmata, kalau Anda cari bukunya di perpus, yaitu bukunya warnanya hijau, ya, soalnya sudah lama itu kan 2010. Menurut Simarmata tahun 2010, rekayasa web adalah aplikasi yang menggunakan pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur. Ya, jadi ada pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur. Seperti tadi, ya, analisis, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Untuk mengembangkan
mengoperasikan dan Pak, memelihara. di tempat saya share screen-nya hitam semua. Oh gitu ya. Oke, sebentar. Maksudnya yang lain? Terlihat, Pak. Aman Pak, aman. Terlihat, Pak. Aman Pak, aman. Oh, berarti mungkin itu dari mbaknya ya. Izin live dulu Pak, nanti join lagi coba. Oke. Jadi untuk rekayasa web, Musim Mata aplikasi yang menggunakan pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur untuk pengembangan operasi dan memelihara aplikasi berbasis web. Kemudian menurut Musim Mata juga, itu juga bisa rekayasa web adalah subdisiplin dari rekayasa pramuka. Jadi subdisiplin ya. Jadi RPL sendiri itu sebenarnya sangat luas, kemarin sangat luas. Hanya ada juga ya rekayasa web. Kemudian rekayasa Android atau berbasis mobile. Kemudian rekayasa berbasis multimedia dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi rekayasa web itu adalah cuma bagian kecil dari RPL. Dia membantu menyediakan metodologi untuk merancang, mendesain, mengembangkan, memelihara, dan melibatkan aplikasi berbasis web. Ini yang terus kita ya, aplikasi berbasis web, khusus berbasis web. Nah, kemudian ada uraian tentang aplikasi web, ya, atau fakta-fakta, atau istilahnya ya, ada apa sih di aplikasi web? Yang pertama, kebanyakan sistem itu masih sekarang berbasis web. Ya, ini pernyataan yang diambil tahun 2010 tentu saja ya, ketika buku itu terbit. Ya, kebanyakan sistem berbasis web adalah halaman web statis dan dinamis. Halaman web statis itu adalah halaman web yang isi dari halaman itu kalau mau diubah, simpelnya sederhananya, kalau mau diubah itu harus mengubah halaman itu sendiri. Ya, contoh misalkan halaman berita online, atau kalau Anda buat blogspot. Nah, itu ketika Anda buat halaman baru, ya, maka Anda harus buat halaman baru itu termasuk isinya. Itu adalah web statis. Sedangkan kalau web dinamis itu adalah web yang halamannya atau web yang isinya ketika Anda ingin mengubah isinya, Anda tidak perlu mengubah halamannya. Jadi halamannya tetap, ya, cuma yang diubah adalah isinya. Ya. Nah, bagaimana cara mengubah isi? Nah, cara mengubah isinya itu Anda mengubah database-nya. Ya, jadi biasanya halaman web dinamis itu dia biasanya terkoneksi dengan suatu database. Ya, sehingga apapun nanti isinya itu tinggal kita mengubah database-nya saja, kemudian akan ditampilkan dalam suatu halaman web. Nah, jadi kita nggak perlu mengubah halamannya cuma sebagai wadah untuk menampilkan saja. Ya. Contohnya apa? Contohnya ya SIM. Secara sederhana SIM surat manajemennya PNC itu kan nilainya kan bisa berubah terus kan, bisa. Tapi kan halamannya tetap, ya. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, sistem berbasis web akan berkelanjutan atau akan berlanjut untuk dibuat pada look and feel. Apanya yang banyak? Look and feel. Apanya? Ya, menyokong kreativitas visual dan menyatukan multimedia dalam penyajian grafika. Look and feel apa? Look and feel itu adalah melihat dan merasakan. Artinya apa? Artinya ketika suatu pengguna atau pengunjung situs web maka akan pertama kali dia akan melihat bagaimana sih atau seberapa nyaman sih suatu website itu, tampilan website seperti apa. Kalau misalkan dia nyaman dengan tampilannya, nyaman dengan misalkan konten-konten yang ada dan sebagainya, maka dia akan merasakan nyaman nggak sih. Kemudian misalkan dia melihat tampilannya, dia lihat kontennya bagus nggak. Kalau sudah dia merasa bagus, ternyata dia nyaman, ya. Sehingga kemungkinan
kemungkinan nanti pengunjung itu akan berlanjut untuk mengakses website itu. Contoh apa? Contoh YouTube, ya, YouTube misalkan, dia kan tertata. Jadi misalkan ada website, ada YouTube video yang tertampil, dia kan sebelah sini. Kemudian sebelah kanannya itu akan ada urutan daftar-daftar list dari link video lain. Ya, itu adalah bagaimana tampilan dari YouTube. Jadi pertama kali ketika suatu pengguna aplikasi web atau situs website, maka dia pertama kali akan melihat, ya, kemudian baru merasakan apakah itu nyaman atau tidak. Ya. Nah, nyaman atau tidaknya itu nanti akan dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Terutama karena pertama kali ada look, maka dia biasanya visual itu apa? Berarti apa yang dilihat. Nah, Anda mungkin sudah belajar terkait IMK, interaksi manusia dan komunitas, sama Pak Abdau, ya. Itu pengaruh juga. Contoh misalkan, kenapa Facebook itu dulu banyak sekali diakses? Mungkin salah satunya adalah tampilannya yang enak. Backgroundnya putih itu warna netral, mana yang sejuk, mana yang istilahnya, ya, tidak memberatkan bagi kebanyakan orang. Misalkan orang tua, yang matanya sudah lemah, misalkan, itu putih itu masih kelihatan seperti kertas dan sebagainya. Bagi yang muda misalkan, dia juga netral, ya. Bagi misalkan yang perempuan ya, buat cuci tangan itu hand sanitizer sama seperti ini kan, halamannya putih, ya. Nah, itu juga warna netral, ya. Mau disusupi apapun itu akan menampilkan warna itu. Contoh sederhana, misalkan Anda mau pakai baju putih, bawahannya atau celananya itu warna apapun, kan mesti istilahnya masih masuk lah, istilahnya, masih masuk. Atau misalkan celananya putih tapi bawah atasannya warna apapun, itu juga masih masuk, ya. Tapi kalau misalkan bawahannya pink, kemudian atasannya coklat, nah itu kan sudah nggak masuk. Maka basis web atau website itu biasanya pertama kali adalah visualnya. Kemudian ada penyatuan multimedia dan penyajian antar muka. Nah, multimedia itu mulai digunakan pada tahun 2000-an ke sini lah. Nah, multimedia itu kan bisa berupa apa? Paling sederhana, ya, gambar. Ya, banyak gambar. Sekarang sih apa sih yang nggak ada gambar? Contohnya yang ada gambar itu berita aja sudah ada gambar, ya, berita gambar. Kemudian ada gambar Instagram, Facebook juga ada gambar, Twitter mungkin ada juga. Kemudian apalagi suara, misalnya saya nggak tahu website suara, ya, suara apa ya. Kalau cuma suara tok ini mungkin, ya, Anda bisa nyari lagu-lagu, ya. Kemudian jelas video, sekarang yang paling banyak video, ya, yang paling terkenal YouTube, kemudian TikTok dan sebagainya. Itu adalah semakin atraktif, ya, multimedia yang ditampilkan, kemudian semakin cocok, misalkan, ya. Jadi ada juga yang nggak cocok sebenarnya sih, tapi semakin cocok dengan pangsa pasarnya website itu, maka ya semakin banyak itu. Nomor 3, kebanyakan sistem browser akan berlanjut pada pengembangan content driver. Apa itu content driver? Content driver itu adalah berbasis konten, ya, berbasis konten. Contoh misalkan sistem basis web yang content driver itu adalah, contohnya kalau itu YouTube itu content drivernya apa? Kontennya apa? Kontennya adalah video. Dia itu memasarkan video. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang istilahnya, ya,
eh, set literasi, apa namanya, nge-setting pikiran lah istilahnya ya. Istilahnya kalau misalkan Anda mau cari video di mana sih? Oh, di YouTube. Nah, itu sudah termindset istilahnya pikirannya ya. Kemudian apa? Kalau mau video-video yang lucu-lucu misalkan yang pendek-pendek tapi lucu, TikTok itu juga sudah termindset. Tapi kalau misalnya mau terkenal kemudian mau joget-joget sedikit dan sebagainya, TikTok itu. Kemudian kalau mau misalkan dagang, ya Anda jualan dan sebagainya, kemana? Saya ke Shopee. Nah, sekarang ada iklan-iklannya di Bican dan sebagainya, di apa namanya, Vita Slim dan sebagainya. Ada juga yang suka apa namanya, Yunbin, nah itu pakai apa itu? Oh ya, Lazada ya, saya nggak tahu itu. Kemudian ada yang BTS itu apa ya? Tokopedia ya, itulah. Tokopedia ya. Itu yang suka-suka apa namanya, Korea itu lah itu ya. Tokopedia, kemudian Lazada dan sebagainya ya. Kalau Shopee kan Sebiken, nah itulah. Oke, jadi setiap website itu mesti akan mengembangkan content driver. Website yang tidak bisa ini mengembangkan content driver biasanya tidak akan laku atau tidak akan dikunjungi. Maka apa namanya, ketika Anda nanti mengembangkan suatu website, di website, maka kembangkan ini content drivernya. Termasuk juga di sini sistem informasi ya, sistem informasi berbasis web. Nah, itu content drivernya apa? Content drivernya adalah masalah apa yang akan Anda pecahkan di sistem informasi Anda. Contohnya di bimbingan saya itu sekarang ya, itu ada yang mengerjakan tugas akhir sistem informasi pemasaran perumahan. Nah, dia jadi membuat suatu sistem informasi yang melayani pemesanan suatu perumahan. Jadi misalkan ada coupling ini kosong, mau dibeli atau enggak, kemudian tipenya berapa dan sebagainya. Nah, itu content drivernya adalah apa? Berarti pemasaran perumahan. Ya, seperti itu. Jadi nggak harus video dan sebagainya, enggak ya. Ini kalau umum ya. Tapi kalau khusus itu suatu sistem informasi tapi berbasis web. Ya, contoh ya Shopee itu sistem informasi sebenarnya juga itu. Maka Anda tetap harus menemukan content drivernya apa, konten apa yang akan Anda jual. Nomor 4, kemudian dengan banyaknya profil pengguna, artinya profil pengguna itu kan, profil pengguna itu bisa juga dilihat dari umur, misalkan ada yang di bawah 20 tahun, ada yang 20 sampai 40 itu masih 20 sampai 30 itu masih istilahnya apa ya, teenager dan sebagainya, ada yang 30 sampai 40 itu sudah mulai paruh baya, ada yang 40 ke atas sudah tua dan sebagainya, atau yang berbasis gender, laki-laki perempuan, atau berbasis misalkan hobi, kesukaan dan sebagainya. Ada yang suka Korea, ada yang suka Jepang, ada yang suka anime dan sebagainya ya. Nah, itu kan profil pengguna. Jadi dengan banyak profil pengguna, banyak sistem berbasis web yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan kemampuan dan keahlian beragam. Contoh tadi ya, misalkan Shopee itu kan belanja. Jadi siapa profil penggunanya? Itu adalah para pedagang yang misalkan sudah punya dagangan, atau dia juga serba menariknya dia, nah, dia akan sedang buat website, buat video, pun diupload ke YouTube. Orang apa suka. Contohnya apa? Si Atta Halilintar, kemudian si siapa lagi ya, Ahmad dan sebagainya lah yang suka YouTuber terkenal itulah ya. Nah, jadi banyak sistem browser web dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, kemampuan dan keahlian yang ada. Nomor 5, sifat dan karakteristik dari media web tidak dipahami dengan baik seperti media profesional. Ya. Jadi untuk karakteristik media web itu tidak sesederhana dari karakteristik perangkat lunak biasa. Ya, perangkat lunak kontemporer, perangkat lunak konvensional. Ya. Konvensional ya, bukan kontemporer. Biasanya kalau penilaian berbasis web itu yang tadi ya, dilihat dari look-nya gitu.
webnya dulu. Karena kan bagaimana menilai webnya itu kan pertama kali yang dilihat adalah visualnya atau looknya. Baru nanti dilihat adalah seberapa menarik, seberapa mudah penggunaannya, kemudian apa namanya, kontennya seperti apa dan sebagainya. Ya, yang pertama, web menerangkan ikatan yang lebih besar antara seni dan ilmu, ya, daripada di RPL. Jadi kalau di RPL itu mungkin seni itu tidak di apa namanya, tidak terlalu tinggi itunya, karena penilaiannya. Ya, tapi kalau di web itu seni termasuk apa di sini? Seni ya termasuk tadi visual, ya, visual. Ya. Ilmu ya termasuk tadi pengembangannya, proses apa namanya, perancangan dan sebagainya. Ya, jadi keterkaitan seni dan ilmu di web itu lebih tinggi daripada di RPL. Ya, karena seni itu termasuk visual tadi ya. Bagaimana misalkan contohnya ya, bagaimana menata suatu halaman web, menata suatu halaman yang enak dilihat. Nah, itu bagaimana itu di webnya, di aplikasi arus multi berbasis web itu sangat diperhitungkan. Ya. Karena apa tadi? Karena di web itu kan tadi itu ya. Pertama yang dilihat adalah look-nya tadi ya. Look. Di web itu adalah look-nya. Tampilannya. Contoh kalau saya baratkan, kalau sistem browser web itu adalah bagaimana kita melihat pertama kali melihat tampang orang, penampilan orang. Itu seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kita melihat tampang orang pertama kali, misalkan ini tampangnya rapi dan sebagainya, kita suka dengan itu. Ya seperti itu kita apa namanya, menilai suatu web. Ya. Nah, jadi pertama kali kita lihat tampangnya enak atau enggak. Kalau enak ya kita telusuri lagi lebih dalam. Itu seperti itu. Kemudian nomor 7, kebanyakan sistem berbasis web perlu dikembangkan dalam waktu yang singkat. Sehingga sulit untuk membuat menerapkan tingkat yang sama dengan perencanaan pengujian pada RPA. Kenapa perlu dikembangkan pada waktu yang singkat? Tadi itu, content driver. Ya, content driver. Ya. Semakin ke sini apa namanya, demand atau permintaan dari pengunjung itu akan semakin beragam. Contoh misalkan, nggak usah jauh, YouTube video, ya. Dulu misalkan ada apa itu ya, Cinta Jojo itu kayak fixing dan sebagainya, itu masih booming. Tapi sekarang apakah booming? Enggak. Ya, kan? Mungkin bagi Anda yang ya saya nggak tahu ya, tapi bagi Anda yang masih muda-muda mungkin bisa melihat tren misalkan tahun 2000, ya wajar tahun 2010 lah, atau misalkan yang paling booming YouTube itu ya mulai tahun 2010 lah, 2010-2011 itu sudah mulai yang banyak digunakan, atau mulai 2015 lah, 2015 sampai sekarang itu per tahunnya tren-tren yang baik apa lebih disukai di YouTube itu apa kontennya. Nah, maka apa namanya, Anda bisa amati ya. Jadi kalau misalkan kita ngangkat tren tahun 2014 misalkan yang sudah kuno, maka ya bisa saja itu tidak laku ya. Misalkan dari sebagai YouTuber ya ngangkat apa namanya konten tahun tema konten tahun 2014 itu ya bisa saja tidak laku. Karena sudah bosan yang melihat ya. Maka si yang melihat itu perlu konten yang baru, jenis kontennya baru. Mungkin yang tahun 2019-2020 itu konten prank misalkan, prank itu enak apa namanya, banyak ya. Atau misalkan tahun 2018 lah konten apa dan sebagainya. Nah itu Anda bisa apa namanya, bisa amati. Sehingga kebanyakan website tadi itu perlu dikembangkan waktu singkat ya, karena harus mengikuti demand atau kebutuhan dari apa namanya, pengunjung ya. Contoh lagi misalkan kalau Anda amati Gojek ya, Gojek itu dulu kan cuma nawarkan Gojek. Jadi Anda nyewa Gojek ya,
Anda manggil driver Gojek. Paling itu awal-awal itu paling itu. Kemudian mungkin beberapa waktu kemudian ada orang yang kenapa sih nggak bisa ngantar makanan? Ya, padahal ya saya nggak butuh Gojeknya, tapi saya butuh bagaimana cara mengantar makanan. Muncullah buku. Kemudian rumah saya itu kotor. Tapi kok yang aplikasinya di Gojek cuma mesen driver sama GoFood, kenapa nggak ada yang bersih-bersih? Ada GoClean. Dan saya pekel-pekel ada GoMassage, ada GoTicket dan sebagainya terus. Kemudian misalkan suatu saat ada masalah juga, misalkan kenapa sih harus bayar pakai uang tunai? Kenapa kok nggak bisa transfer? Ada GoPay. Semakin sini akan semakin berkembang. Dia akan semakin dikembangkan. Dan dalam waktu yang singkat biasanya. Kenapa? Demandnya orang itu beda-beda. Ya, misalkan pelanggan Gojek itu 1 juta, misalkan ya. Nah, di antara 1 juta itu kan ada banyak sekali keinginan, ada banyak sekali kebutuhan. Ya, mungkin dulu cuma Gojek nawarkan dari 1 juta itu lah misalkan. Gojek nawarkan pemesanan driver aja, semuanya menerima. Kemudian misalkan dari 1 juta itu ada misalkan 100.000 yang tadi itu pengen diantarkan makanan, ya muncullah GoFood. Ya, jadi kebanyakan sistem web perlu dikembangkan dalam waktu dekat. Nomor 8, web berbeda dengan perang lunak ketika dihubungkan dengan media pengiriman. Ya, misalkan perangkat lunak konvensional itu pakai jaringan dan sebenarnya web juga pakai jaringan. Cuma kita bicara di sini tampilannya juga, bagaimana mengirimkan tampilan. Kemudian nomor 9, orang-orang yang membangun sistem web biasanya punya keberagaman dalam latar belakang pendidikan, keahlian pengetahuan dan pemahaman sistem. Ya, walaupun sebenarnya di RPL pun itu juga ada keberagaman latar belakang pendidikan ya di RPL. Cuma di web itu kan lebih banyak lagi. Contohnya misalkan membuat halaman web saja, membuat halaman web itu bisa ada beberapa keahlian. Ya, tadi itu yang keahlian seni. Bagaimana sih membuat logo yang bagus? Buat suatu logo. Logo itu kan sudah sendiri-sendiri itu. Ya, sudah sendiri-sendiri. Ya, kemudian bagaimana sih tata letak dari halaman web? Bagaimana sih misalkan tadi membuat video yang bagus? Itu kan lebih lebih banyak fiturnya. Berikutnya kita akan bahas tentang multidisipliner, bidang keilmuan. Ya, bidang keilmuan dari rekayasa web. Yang pertama adalah tentu saja RPL, karena tadi RPL kan atau rekayasa web adalah subdisiplin dari RPL. Ya. Kemudian ada multimedia, jelas multimedia itu yang berkaitan dengan kontennya, ya, terutama yang berkaitan dengan konten-konten bergerak, konten-konten interaktif seperti video, seperti suara, seperti gambar dan sebagainya. Kemudian IMK, interaksi manusia dan komputer, ya. Nah, itu berkaitan dengan istilahnya berkaitan dengan aturan baku maupun tidak baku dari penggunaan atau menggunakan suatu komputer. Ya. Aturan yang terjadi, yang ada antara pengguna dan komputer. Ya. Contoh misalkan, salah satu contohnya bagaimana background yang menarik, bagaimana background yang nyaman, kemudian misalkan jarak yang aman untuk pengguna dan komputer itu seberapa jauh dan sebagainya. Itu adalah IMK. Kemudian ada hypertext. Hypertext ini berkaitan dengan bagaimana membuat halaman web, kemudian bagaimana merancang halaman web, hypertext, ya. Kalau Anda kenal HTML.
nanti mungkin di pemrograman web ya, pemrograman web ada HTML, bagaimana membuat halaman web pakai HTML. Hypertext Markup Language, HTML itu biasanya yang membuat halaman web ya. Nanti ada, kalau Anda bisa iseng-iseng aja buka suatu website biasanya di web ya, di laptop lah, jangan di HP. Kalau di HP mungkin nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Di laptop buka aja suatu website, terserah websitenya. Kemudian klik kanan, kemudian kalau nggak salah open view source, klik kanan di halamannya itu, kemudian open view source. Nanti ada muncul kode-kodenya. Nah, kode pertama biasanya ya, nanti ada kode seperti HTML seperti ini. Nah, itu adalah kode hypertext. Itu penyusunnya halaman web. Kemudian rekayasa informasi. Bagaimana merekayasa informasi? Ya, informasi yang ditampilkan, konten driver tadi. Konten yang ditampilkan seperti apa? Bagaimana merekayasa? Bagaimana mendapatkannya, kemudian mengolahnya, kemudian menampilkannya dalam suatu halaman web, Kemudian rekayasa kebutuhan, ya, terkait dengan bagaimana kita merekayasa kebutuhan atau memperoleh kebutuhan dari si partner, si klien dalam membangun suatu aplikasi berbasis web. Kemudian ada analisis desain sistem, ya, sama seperti RPL itu, ya. Bagaimana mendesain, ya. Kemudian ada simulasi dan pemodelan web, ya. Bagaimana sih membuat model web, bagaimana manajemen proyeknya, ini berkaitan dengan tim-tim pembuat rekayasa ini nanti. Kemudian bagaimana pengujiannya, testing. Nah, ini adalah multidisipliner dari rekayasa web. Area utama rekayasa web. Nah, area utama rekayasa web itu ada 4: rekayasa jaringan, rekayasa perangkat lunak, rekayasa basis data dan penyimpanan, dan hypertext. Jadi 4 ini ya. Rekayasa jaringan itu nanti berkaitan dengan physical layer, kemudian internet layer, kemudian transport layer, kemudian ada application layer, ada kinerja. Ya, yang pertama adalah bisa saja saya tulis lapisan fisik. Ya, lapisan fisik itu adalah berkaitan dengan jenis, kemampuan, dan keterbatasan alat penyebar sinyal jaringan komputer. Nah, lapisan ini meliputi fiber optik, jaringan kabel, dan nirkabel, dan pengkodean kendalian kesalahan. Dan juga lapisan internet itu berkaitan dengan IP, internet protokol, ya, internet protokol, misalkan 192.168.50.3. Nah, itu adalah IP, internet protokol. Nah, Anda bisa nanti lebih lanjut belajar IP, lapisan internet ini, di jaringan komputer. Kemudian ada lapisan transport. Lapisan transport berkaitan dengan analisis dan desain protokol yang dapat dipercaya. Misalkan TCP. Ya, TCP itu TCP. Ini biasanya berkaitan juga dengan IP tadi, TCP/IP, ya. Kalau Anda dengar TCP/IP, nah itu berkaitan dengan transportnya. Bagaimana sih mengirimkan permintaan ke server, ya, transport, mengirimkan permintaan klien ke server, itu adalah TCP/IP. Dan berikutnya adalah lapisan aplikasi, ya, application layer, lapisan aplikasi itu prinsip utama dalam desain protokol lapisan yang meliputi style interaksi, skalabilitas, dan pemisahan yang berhubungan dengan elemen arsitektur. Ya, contohnya ya
FTP, SWAP, POP, SMTP, HTTP, dan sebagainya. Dan terakhir adalah kinerja. Ini berkaitan dengan analisis interaksi protokol yang berbasis pada beberapa lapisan dan cara bagaimana mendesain protokol untuk menghindari kekurangan interaksi lapisan. Nah, ini untuk lapisan jaringan, rekayasa jaringan bisa pelajari lebih lanjut di jaringan komputer. Kemudian ada rekayasa perangkat lunak. Ini yang berkaitan dengan yang kita pelajari di RPL ya. Terutama yang berkaitan dengan analisis kebutuhan, kemudian berkaitan dengan bagaimana pemodelan, mendesain, bagaimana implementasi, bagaimana testing, dan bagaimana maintenance. Kemudian ada basis data penyimpanan. Ini berkaitan dengan basis data dan bagaimana cara menyimpan data. Kalau ini berhubungan dengan basis data ya, Anda bisa pelajari lebih lanjut di mata kuliah basis data. Ya. Basis data ini yang digunakan banyak sekali ya. Nah, tapi kalau biasanya yang saya lihat ya, yang saya alami, itu biasanya kebanyakan yang dipakai adalah kalau hosting, kalau Anda bicara hosting yang sering saya temui itu pakainya MySQL. Kalau kita kan biasanya belajar Oracle ya. Dan coba Anda bisa belajar MySQL. Ya, sebenarnya sama seperti Oracle ya. Beberapa SQL-nya, bahasa SQL-nya itu sama juga. Kemudian terakhir adalah hypermedia. Ini berkaitan dengan desain, visualisasi, usability, ya, dan tool kolaboratifnya. Bagaimana mendesain hypermedia, bagaimana memvisualisasikan ya, teknik-teknik grafis untuk menyampaikan suatu isi dari situs web. Kemudian usability berkaitan dengan teknik analisis dan desain untuk meyakinkan situs web agar menjadi lebih efisien. Terakhir adalah tool kolaboratif, yaitu tool perangkat lunak yang mengizinkan jaringan hypermedia untuk dikembangkan secara terus. Nah, ini adalah area utama rekayasa web. Nah, ini ya apa tadi itu lebih lanjutnya. Anda bisa baca sendiri. Kemudian keahlian di bidang rekayasa web ada 3. Yang pertama, prasyarat. Apa sih prasyaratnya yang paling dasar untuk Anda miliki? Yang pertama, konsep OOP, Object Oriented Programming, atau PBO ya, pemrograman berbasis objek. Ini kalau Anda nanti akan mengerjakan sistemasi berbasis web, ya biasanya pakai OOP, terutama yang menggunakan framework. Framework contohnya apa? Framework contohnya CI, Context Meter, kemudian Laravel, kemudian kalau Anda nanti belajar Python itu ada Django dan sebagainya. Biasanya framework itu sudah mulai OP. Konsepnya namanya MVC, Model View Controller. Ya, itu OP itu. Kemudian basis data, jelas basis data ya. Basis data. Kalau Anda nanti membuat situasi berbasis web, maka belajar basis data harus. Karena isinya kan yang harus kita ubah. Harus kita mengelolanya, ya. Kemudian web programming. Paling familiar pakainya PHP. Ya, nanti kalau Anda belajar pemrograman web, ya PHP ini nanti ya. Yang paling tepat. Atau misalkan ASP.NET, atau Django itu pakai Python. Itu kalau Django, Python. Kemudian ada tool editor ya berarti tool yang digunakan untuk pemrograman. Contohnya ya kalau nulis coding bisa pakai Sublime, ya. Paling sederhana ya Notepad. Kalau ada sanggup ya harus di Notepad kode-kodenya. Kalau paling lebih terorganisir ya bisa pakai Sublime atau ViewCode ya, ViewCode seperti ini lah. Nah, itu adalah prasyaratnya yang harus Anda miliki secara dasar. Kemudian nomor 2, spesifiknya. Ya, yang kalau Anda mau lebih spesifik lagi, nah itu yang harus dimiliki adalah pemahaman rekayasa web. Ya, terutama pemahaman tentang tadi RPL lagi ya.
bagaimana analisis kebutuhan, bagaimana desain, bagaimana implementasi, testing, dan maintenance. Kemudian filosofi pengembangan web juga, ya. Kemudian sistem dan konten web, konteks web, ya. Dan terakhir kemudian analisis desain. Ini biasanya spesifik itu ya terkait juga dengan RPL. Dan yang umum adalah ini terkait dengan perencanaan proyek, terkait bagaimana menjadwalkan proyek, biayanya berapa dan sebagainya. Kemudian penggunaan prinsip desain, framework, arsitektur, dan toolkit, ya, termasuk juga prinsip desain itu ya bagaimana bagaimana membuat desain yang menarik dan sebagainya, bagaimana warna-warna dan sebagainya. Itu seni ya, seni. Kemudian keahlian menulis dan membaca. Nah ini kalau jurnalistik, kalau Anda nanti bekerja di surat kabar online, ya bagaimana kalian menulis dan membaca jurnalistik. Kemudian dialog dan komunikasi juga penting. Contoh bagaimana kalau Anda di YouTuber itu kan harus perintah dialog dan komunikasi. Oke, itu adalah keahlian bidang rekayasa web. Paling minimal ini prasyarat dulu ya, harus ada. Paling minimal. Kemudian aktivitas dalam rekayasa web itu ada beberapa macam, hampir sama seperti RPL. Yang pertama adalah analisis dan spesifik kebutuhan. Yang kedua, taktik dan metodologi pengembangan sistem berbasis web. Yang ketiga, integrasi dengan sistem warisan. Kalau itu memang ada sistem warisan. Sistem warisan itu apa? Sistem warisan itu adalah sistem yang sudah berjalan sebelumnya. Jadi kalau kita misalkan membuat sistem baru, ya, sistem baru pada suatu perusahaan. Nah, kalau ada sistem yang sudah ada sebelumnya, itu namanya sistem warisan. Kemudian migrasi, ya, migrasi. Kemudian pengembangan aplikasi web, aplikasi real time. Bentar. Kemudian pengujian, verifikasi dan validasi, penilaian kualitas, kontrol dan jaminan, konfigurasi dan manajemen proyek, ya. Kemudian ada web matrix untuk estimasi usaha pengembangan, evaluasi dan spesifik kinerja, update dan maintenance, kemudian manajemen staff, tim, model dan pengembangan. Ini dari nomor 8 sampai nomor 12 ya. 12 itu dia masuk dalam kategori manajemen proyek. Ya. Kemudian manusia dan aspek budaya ini bisa itu terpelajari di EMK. Kemudian pengembangan user centric, pengembangan aplikasi end user, dan pendidikan dan pelatihan. Ini berkaitan dengan pelatihan menggunakan sistem. Ya, jangan lupa nanti kalau Anda buat sistem berbasis web ya di TA, itu sertakan juga sebenarnya ya, sertakan juga modul bagaimana nanti pengguna itu menggunakan modul. Ya. Itu penting sekali. Nah, kategori aplikasi web. Kategori aplikasi web itu ada macam-macam, ya. Di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X. Sumbu X terkait dengan development history atau perkembangan sejarahnya. Kemudian ada complexity atau kompleksitasnya. Yang pertama adalah dokumen centric. Yang kedua interaktif, transaksional. Kemudian ada workflow based, kolaboratif, ya. Apa ini? Kolaboratif. Sebentar ini error. Kolaboratif, kemudian ada sosial web, ada portal, ada Gitos dan semantik web. Nah, kita pelajari satu-satu. Nah, ini lebih lanjutnya ya Anda bisa baca sendiri, Anda bisa pelajari sendiri, ya. Ini contohnya seperti apa?
Oke, kalau kita lihat di sini ya. Nah, dokumen sensitif betul. Dokumen sensitif biasanya ya itu website-website yang apa namanya, fokus pada penyediaan dokumen ya, penyampaian dokumen. Contohnya surat kabar online, kemudian buku elektronik, e-book kalau ada dulu e-book itu dokumen sensitif ya. Yang kedua, interaktif apa? Interaktif sih kalau ada proses interaksi ya antara sistem dengan pengguna. Contohnya formulir pendaftaran, kalau ada misalnya kemarin ya daftar di PNC itu kan isi formulir pendaftaran atau daftar mahasiswa. Kemudian penyajian informasi yang dikustomisasi atau game online, permainan online itu juga interaktif. Jadi ada apa namanya klik tombol, nah itu nanti playernya akan apa namanya si karakternya akan bergerak kemana-mana, atau misalkan ada pakai jurus-jurus itu akan bergerak kemana-mana. Nah, dan ada transaksi ini website app, transaksional web app, contohnya ya belanja online, Shopee, Lazada, perbankan online, e-banking itu juga sama. Yang keempat adalah workflow based web app. Ya, ini berkaitan dengan biasanya kalau workflow based web app itu berkaitan dengan website yang menjalankan proses bisnis tertentu. Contohnya apa? Contohnya sistem menjadwal pencatatan online atau manajemen inventory atau pengawasan status. Ini biasanya kalau ini yang empat ini workflow based web app itu berada pada suatu perusahaan tertentu. Jadi contohnya apa? SIM PNC itu juga workflow based online. Workflow based online. Atau misalkan jurnal perpus PNT itu juga termasuk workflow based online. Nomor 5, lingkungan kerja kolaboratif. Ya, ini biasanya ada kolaborasi antar user. Contohnya apa? Contohnya chat, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Ya. Nomor 6, web portal. Biasanya kalau web portal ciri-cirinya web portal itu kalau ada masuk satu di satu, itu nanti Anda sudah dapat banyak sekali akses kemanapun. Itu namanya web portal. Ini web portal ini. Contohnya apa? Portal pemerintah. Ya, apalagi? Biasanya juga ya websitenya apa namanya, website resmi dari perguruan tinggi itu juga bisa ke portal. Kemudian ubiquitous. Nah, ubiquitous ini juga baru juga ya, relatif baru. Dan ini saya sudah menjelaskan. Ubiquitous itu kalau saya bisa menerangkan itu gini. Dia memang multiplatform ya. Jadinya multiplatform. Contoh yang paling sederhana itu adalah ruang guru itu termasuk ubiquitous. Nah, jadi gini, ubiquitous itu berarti adalah bagaimana suatu kegiatan manusia itu dibawa ke web. Kegiatan manusia. Contoh ruang guru itu kan belajar mengajar, bawa ke web. Itu adalah ubiquitous. Bagaimana kegiatan manusia ya, berbagai macam, nggak cuma satu, berbagai macam kegiatan manusia itu dimasukkan atau dikendalikan oleh suatu aplikasi, disediakan oleh suatu aplikasi. Atau mungkin ini juga saya kurang bisa menerangkan ya.
Karena ubiquitous ini termasuk baru. Ya. Coba nanti Anda bisa cari lagi di internet ya kalau terkait ubiquitous. Nah, tapi contohnya ya, saya pernah saya baca contohnya itu ruang guru. Jadi ruang guru kan menyediakan kegiatan belajar mengajar. Itu kegiatan manusia yang dibawa. Terakhir adalah semantik web. Semantik web. Nah, apa itu semantik web? Itu kalau garis bawahnya adalah sindikasi konten. Sindikasi konten itu apa? Bagaimana suatu website, suatu web itu memberikan suatu beberapa pengetahuan. Ini sangat baru juga ini, walaupun ya baru-baru amat ya, tahun 2010 lebih sini lah ya, 2009 lebih. Tapi ini semantik web itu adalah yang paling penting di kategori aplikasi. Contohnya apa? Contohnya Google. Kalau Anda misalkan search dulu, kalau Anda buka google.com itu kan pertama kali tampilannya ada kayak tulisan Google, kemudian ada kotak itu kan. Nah, kalau Anda search di situ, kemudian Anda enter, itu kan muncul berbagai macam hasil search-nya. Nah, hasil search-nya itu adalah bentuk dari pengetahuan yang disediakan oleh Google. Iya. Jadi Google itu kan mencari website-website yang berkaitan dengan kata kunci yang Anda masukkan. Nah, nanti akan menampilkan pengetahuan yang disesuaikan dengan apa yang Anda cari. Itu adalah namanya sindikasi konten. Memberikan pengetahuan terkait kategori tertentu. Semantik web. Nah, ini biasanya digunakan untuk penelitian. Ya, bagaimana membuat semantik web, bagaimana menerapkan metode ini dalam semantik web dan sebagainya. Nah, ini juga lebih lanjut lagi pengertiannya Anda bisa cari di internet. Nah, karakteristik aplikasi web ada 3, ada satu yang berbasis produk, ya. Karakteristiknya itu pertama adalah produk, kedua pemakaian, yang ketiga pengembangan. Nah, 3 ini itu harus bersatu. Contohnya, kita mau produk seperti apa? Produknya apa sih yang mau kita kembangkan? Yang mau kita kembangkan itu produk apa? Contohnya, website untuk pemasaran, berarti kayak e-commerce. Ya, e-commerce contohnya ya Shopee, Lazada dan sebagainya. Kemudian pemakaiannya seperti apa? Pemakaiannya siapa aja? Penggunanya siapa aja? Kemudian pengembangannya seperti apa nanti? Misalkan pengembangan versi pertama, itu fiturnya apa aja? Versi kedua, fiturnya apa aja? Makanya di pengembangan di sini itu ada kata kunci evolusi. Ya, evolusi. Artinya tiap tahun itu harus berkembang. Bukan hanya tiap tahun sebenarnya, tiap beberapa bulan, tiap selang waktu lah, itu harus berkembang. Nah, itu adalah karakteristik ya. Nah, ini seperti dia. Ya, jadi yang tadi produk, pertama produk, terus ujung ini bahasa Inggris, bahasa Jerman. Nah, ini saya nggak tahu ini pemakaian atau pengembangan ya, saya nggak tahu. Intinya ya tadi ya ada produk, ada pemakaian, pengembangan. Nah, setiap ini itu mesti berevolusi. Ya, berevolusi. Ya, contoh tadi ya, saya kasih contoh Gojek tadi. Gojek. Ya, produknya apa sih? Produknya kan produk pemesanan. Ya. Pertama kali pemesanan driver. Pemakaian seperti apa? Atau siapa yang pakai? Ya, butuh driver, yang butuh tumpangan. Pengembangannya seperti apa? Pengembangannya yang misalkan berbasis apa dan sebagainya. Ya, bagaimana caranya, gimana? Kemudian evolusi kedua, misalkan ada tambahi tadi food. Evolusi ketiga misalkan ada GoPay dan sebagainya. Jadi setiap itu ada evolusi. Kalau cuma berhenti satu tok di sini, tanpa ada evolusi, maka
kemungkinan besar websitenya atau sistemnya berbasis webnya itu akan berhenti di situ. Ya, tidak akan berkembang, tidak akan disukai. Jadi dengan menugaskan karakteristik yang berbeda dari aplikasi web untuk dimensi ini dapat diketahui pengaruh dari kualitas aplikasi dan kemudian mengambil karakteristik tersebut sebagai titik awal untuk definisi dari kebutuhan rekayasa web. Jadi titik awalnya itu, titik awalnya. Bagi tambahan untuk karakteristik berkaitan dengan produk, pemakaian dan pengembangan, ada faktor evolusi sebagai dimensi keempat yang mengatur 3 dimensi. Jadi ada faktor evolusi, ya ada faktor pengembangan. Evolusinya tadi gimana? Produk harus bisa beradaptasi. Ya, evolusi tadi itu berkaitan dengan adaptasi tadi. Informasi kontekstual baru harus dipertimbangkan selama penggunaannya. Jadi informasi kontekstual baru yang baru, ya apa misalkan tren baru, kemudian ada masalah baru dan sebagainya harus dipertimbangkan. Nah, kemudian ada perbandingan karakteristik web sederhana ataupun web lanjut. Ya, kalau sederhana itu halaman web disajikan secara tekstual, kalau ini secara kompleks berlanjut. Kemudian web sederhana itu statis ya, biasanya statis ya. Kalau ini dinamis, kalau ini web sederhana navigasinya sederhana, sistemnya terpisah ya, terpisah. Kemudian kinerjanya rendah dan fungsinya hanya untuk penyebaran informasi. Dan kalau web lanjut tadi websitenya informasinya kompleks, konteksnya dinamis, navigasinya kompleks, biasanya ada banyak sekali navigasi, kemudian berbasis data, menggunakan basis data, kinerjanya tinggi, ya, karena biasanya aksesnya banyak, ya, kemudian disebarkan dalam aplikasi mission critical. Mission critical itu apa? Mission critical itu berbasis biasanya kalau mission critical itu berdasarkan proses bisnis tertentu, contohnya ya pemasaran, atau penjualan atau pengolahan dan sebagainya. Kemudian ini persepsi pengembangan web. Yang pertama mesti dari konstruksi halaman web, yang kedua dari desain halaman web, tiga adalah situs web, keempat baru konstruksi situs web, ya, kelima sistem berbasis web, dan keenam adalah manajemen dan perencanaan proyek web. Nah, jadi perbedaan pertama aplikasi web dan pengaturan tradisional seperti ini ya. Nah, kita bisa baca sendiri. Ya, yang pertama adalah memadatkan satu pengembangan, evolusi, kontainer raja, bebas kebutuhan, tidak cukup, dan sebagainya. Nah, properti web yang baik atau website yang baik itu seperti apa? Ya. Yang pertama adalah correctness. Ya, harus benar ini, sistemnya harus benar, websitenya harus menyediakan konten yang benar. Stabilitas harus bisa diuji, kemudian rentabilitas harus bisa dipelihara, skalabilitas itu mendukung peningkatan dalam jumlah pengguna yang banyak, kemudian reusabilitas itu berkaitan dengan mengizinkan pengembangan untuk kembali lagi menggunakan kode yang sebelumnya. Robustness itu berkaitan dengan kepercayaan, harus bisa dipercaya websitenya. Readability ini harus bisa file sumbernya harus bisa digunakan lagi untuk pengembangan website berikutnya. Kemudian well documented, ya, didokumentasikan dengan baik. Dan terakhir adalah appropriate presented, itu artinya fungsi atau target audience dalam website ini harus dipertimbangkan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ada juga aplikasi web berbasis konten, atau Anda biasanya mendekatnya dengan CMS, ya, CMS. Pengaruh apa? Konten, manajemen konten, sistem konten, dan nah, contoh CMS itu ada Drupal, Joomla, Wikipedia, WordPress, dan lain-lain. Oke, itu aja. Jam berapa nih? Sudah 43 ya? Lebih. Sebenarnya jam berapa sih? 11 berapa? 20? 20, Pak. Ya, baru 20 menit ya. Oke lah. Recording stopped. Stop aja. Oke. Itu aja ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi besok. Jam berapa? Besok ya?
Recording in progress. Iya Pak, besok Pak. Recording stopped. Oke, jangan lupa untuk absen di Google Form. Ya, absen di Google Form. Oh iya, tadi ini belum datang. Mas Aditya? Mas Aditya belum ada ya? Oke. Kalau belum ada kan, Mas Aditya? Nggak ada ya? Belum Pak, belum Oh, ada. sudah keluar ya? Belum, nggak ada info Pak, tidak ada informasi. Oke. Oke. Terima kasih waktunya. Kita ketemu lagi besok jam 9.20. jam 9.20 ya. Jam 9.20. Rabu apa Kamis? Besok Rabu Pak. Rabu ya? Rabu Pak. Iya. Rabu jam 9.20. Oke. Terima kasih waktunya. Oh ya, satu lagi. Anda jam 1 hari ini sebenarnya kuliah siapa? SIM. Pak Riyadi, Pak. Pak Riyadi. Iya. Iya. Kuliah apa? SIM Pak. SIM ya. Iya. Oke. Oke. Oke lah. Jadi terima kasih waktunya. Saya cukupkan sekian. Kita berjumpa lagi insya Allah besok di link yang sama ya, di link yang sama ini. Ya, kita pakai Zoom aja lah. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.